membaca statistik. Lebih baik kita kritik dulu, ini statistiknya benar apa enggak. Dan saya mengajak teman-teman di DPR khususnya itu untuk lebih kritis menilai ini teori atau cara membaca statistik yang benar bagaimana, supaya jangan kita tertipu oleh statistik yang diajukan oleh pemerintah. Dan saya kira pemerintah Pak Jokowi ini lebih kurang sensitif dia daripada zaman Pak SBY dulu. Kalau Pak SBY itu sudah sadar tentang the bottom 40% itu, ya, sehingga total kemiskinan di Indonesia 100 juta itu sebenarnya lebih mendekati kebenaran daripada menyebut di bawah 10 digit, di bawah 2 digit. Ya, karena cara membacanya adalah ada kerawanan dan ada kedalaman, ya. Severe index dan depth index itu. Severe index itu menjelaskan bagaimana orang Indonesia ini sebenarnya dia melata di sekitar garis kemiskinan. Dia gampang naik, gampang turun, dan itu jumlahnya itu sekitar 100 juta orang. Nah, yang kedua, depth index itu meninjau bagaimana orang Indonesia itu miskinnya itu miskin banget gitu. Sehingga keluar dari garis kemiskinan itu bukan satu persoalan yang mudah. Jadi ada orang yang terjebak menjadi miskin itu dari generasi ke generasi tanpa tahu cara bagaimana keluar dari kemiskinan itu, dan itu terjadi di Indonesia. Orang yang miskin 20 tahun yang lalu masih miskin sekarang. Anaknya masih miskin, cucunya masih miskin gitu. Nah, kita harus berani mendobrak dengan membangun indikator baru supaya lebih jujur membaca keadaan masyarakat kita. Makanya judul bukunya tentang mengapa Indonesia belum sejahtera bisa dilihat sebagai pernyataan atau pertanyaan, ya kan? Kalau pertanyaan, ya memang saya ingin menggugat banyak indikator lama. Tapi kalau pernyataan, ya memang tadi fakta-faktanya menunjukkan bahwa cara kita melihat kemiskinan, ya cara kita melihat kesejahteraan itu sebenarnya ngawur begitu. Misalnya menggunakan GDP untuk menghitung seolah-olah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan itu, rakyat otomatis jadi lebih sejahtera. Bohong. Karena dalam GDP itu yang dihitung adalah total dari barang dan jasa tanpa menghitung kemanfaatannya, ya kan, tanpa menghitung efeknya kepada manusia, tanpa menghitung apakah itu menghilangkan jarak dan ketimpangan. Atau seperti tadi ada orang asing datang ke desa-desa kita, ya, membongkar tanah kita atas nama investasi, ya kan, dia bongkar mineralnya, dia bongkar batu baranya, dia tebang pohonnya, dia rusak sungainya, dia rusak lautnya. Dalam GDP itu sebagai progress, itu growth, itu adalah element of growth. Tapi faktanya ini merusak. Nah, kita harus punya statistik yang bisa memantau bahwa pengrusakan adalah pengrusakan, bukan sesuatu yang kemudian terus-menerus diapresiasi. Kemudian yang kedua adalah indikator kemiskinan. Konsumsi karbohidrat sebagai alasan untuk menghitung kemiskinan itu sungguh kejam dan tega begitu. Sehingga rakyat Indonesia hanya dihitung dari konsumsi kalori 2.100 kalori, ya kan, per kapita per hari gitu. Yang kadang-kadang di beberapa daerah itu dihitungnya itu kalau dengan rupiah total dihitungnya itu sekitar 13.000. 13.000 itu sekitar di bawah $1. Itu hanya kalori. Bagaimana dengan yang lain? Sementara kebutuhan pokok manusia itu berkembang. Dulu orang nggak pegang handphone, komunikasi itu merasa nggak penting. Sekarang semua orang pegang handphone, dan pengeluaran itu makin banyak. Bagaimana kita menggunakan indikator yang dipakai udah istilahnya di abad tanpa teknologi dan sebagainya di zaman sekarang gitu. Nah, sekali lagi saya lagi ingin membuka ya mata teman-teman peneliti, para ekonom dan sebagainya itu